Shalom, saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Ya, shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa belajar bersama. Sekarang sudah di pelajaran kelima, ya, pelajaran kelima di triwulan ini, menyambung cerita di berdasarkan Injil Markus. Ya, kita diberi suatu judul yang sangat bagus. Judulnya Mujizat di Sekitar Danau. Ya, danau apa dan mujizat apa? Nanti kita baca bersama-sama. Begitu ya. Hmm. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mas Yansen boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena Engkau mengizinkan kami untuk terus belajar. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hikmat, pengertian, agar pelajaran ini dapat menjadi pengetahuan bagi kami, pengharapan bagi kami, terlebih kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, saudara-saudara semua, kemarin terakhir kali ya kita membahas tentang cerita Yesus dari Injil Markus. Itu kita terhenti di Markus pasal yang keempat ya. Sahabat yang lalu, saya ingatkan kembali kita bahas tentang beberapa perumpamaan-perumpamaan, gitu ya. Hmm. Nah, sebelum meloncat ke pasal yang kelima, di bagian akhir pasal 4 ada cerita lain lagi nih. Nah, inilah yang menjadi pengantar eh, pendahuluan ya dari mujizat-mujizat yang akan kita lihat di sepanjang pelajaran ini. Silakan Mas Yansen. Iya, mujizat di sekitar danau. Tentu saja danau yang dimaksud adalah Danau Galilea. Mm-mm. Ingat sebelumnya Yesus menceritakan perumpamaan-perumpamaannya itu juga di tepi Danau Galilea gitu ya. Nah, ini ada satu video tentang Danau Galilea, tolong ditampilkan, Bill. Oke. Sea of Galilee. The Sea of Galilee is located 60 miles to the north of Jerusalem in northern Israel. It is about 13 miles long and 6 miles wide and 60 meters deep. The Jordan River feeds into the north of the sea and flows out at its southern end. The Sea of Galilee is noted for its sudden and violent storms. The storms are caused by cold air sweeping down from the northern plateaus and mountains, where it meets warm air from the sea. Jesus rebuked such a storm. The Sea of Galilee has been known by many names in the Bible, including Sea of Chinnereth or Chinneroth, Lake of Gennesaret, the Sea of Tiberias, or simply as the Sea. Its modern Hebrew name is Yam Kinneret. In New Testament times, the Sea of Galilee was surrounded by towns. Capernaum was on the northwest corner of the sea. Peter and Andrew and Matthew lived there. Jesus spent a lot of time in Capernaum and often traveled from there. Oke, ya. Sudah bisa ditutup, Bill, dan tolong linknya ya di copy ke dokumen supaya teman-teman bisa mengakses juga. Ya, jadi teman-teman tadi sudah dapat gambarannya ya, Danau Galilea secara geografis. Ada video ilustrasinya juga tadi ambil dengan drone gitu ya. Jadi sepanjang nanti kita bercerita tentang mujizat di sekitar Danau Galilea, teman-teman bisa membayangkan kira-kira kayak gimana situasi geografinya, lokasinya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Matius 4 ayat 35 sampai 41 tentang angin ribut diredakan gitu ya. Oke, tolong bacakan dulu Bill ayat 35 sampai 36. Oke. Hmm. Markus 4 ayat 35 sampai 36. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Hmm. Kita lihat di sini ya, kita harus memahami kisah ini sebagai lanjutan dari kisah sebelumnya. Waktu Yesus bercerita tentang perumpamaan-perumpamaan.
Oke. Di dalam Markus 4 ayat 1 dan 2, itu Yesus bercerita perumpamaan dengan menaiki sebuah perahu di tepi pantainya Danau Galilea. Oke. Kemudian di ayat 10 sampai 12, kemungkinan Yesus itu turun keluar dari perahu untuk berbicara dengan murid-muridnya secara terpisah. Hmm. Nah, di sini Yesus kembali ke perahu lagi, ke perahu yang sama lagi, dibawa oleh murid-muridnya, ya, karena dia sudah sangat lelah gitu. Dan di sini Yesus mau pergi kemana bersama murid-muridnya? Di ayat 35 dikatakan mereka mau pergi ke seberang. Oke? Jadi mereka mau pergi dari sisi Danau Galilea yang satu ke sisi yang satunya lagi, nyebrang Hmm. danau. Masih di Danau Galilea tapi daratannya udah beda nih. Oke? Sisi yang satu, tempat Yesus bercerita perumpamaan itu di sekitar Kapernaum. Sekarang mereka mau pergi kemana? Ke seberangnya di wilayah Tenggara, yang adalah Dekapolis namanya. Oke, Dekapolis. Dari namanya dalam bahasa Yunani ya, Deka itu artinya 10. Polis itu kota-kota, Dekapolis, 10 kota-kota. Jadi Dekapolis ini adalah federasi dari 10 kota-kota di sebelah tenggaranya Danau Galilea. Oke. Cukup banyak orang Yahudi yang bermukim di sana, tapi Dekapolis sendiri itu dideskripsikan oleh Markus bukan sebagai teritorinya orang Yahudi, tapi sebagai teritorinya orang non-Yahudi, Gentiles. Hmm. Maka orang Yahudi yang di Dekapolis ini adalah perantau statusnya, diaspora. Ya, ini aslinya wilayah non-Yahudi, gitu ya. Ah, oke, sekarang kita lanjutkan ke ayat 37 sampai 38. Oke. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ya, di sini memang terlihat kalau Yesus ini lelah ya. Dia langsung tidur, tidur di buritannya perahu itu ya. Kemudian ombak, ada ombak, perahunya hampir tenggelam akhirnya, dan akhirnya para murid membangunkan dia karena perahunya terancam tenggelam itu ya. Para murid membangunkan Yesus. Oke, lanjut Bil ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, dan ini dramatisnya ya, Yesus memerintahkan angin dan ombak itu berhenti. Hmm. Danau itu langsung tenang luar biasa. Hmm. Oke, lanjut Bil, ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Perkataan Yesus menghardik murid-muridnya. Setelah dia menghardik danau dan danaunya tenang, sekarang yang harus dihardik adalah murid-muridnya sendiri gitu ya. Nah, Hmm. kita baca ayat ini Bil dalam bahasa Yunaninya. Oke. 40. Ini. Iya, murid-muridnya itu dihardik oleh Yesus. Yesus berkata begini, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kata takut dalam bahasa Indonesia ya, itu dalam bahasa aslinya adalah diloi. Nah, diloi ini berasal dari kata dilos ya. Jadi diloi, dilos itu sama saja ya. Takut artinya. Menariknya ini bukan kata yang umum muncul di Perjanjian Baru. Di seluruh Perjanjian Baru kata ini hanya muncul 3 kali. Hanya muncul 3 kali dan hanya muncul dalam 2 peristiwa. Yang pertama peristiwa ini, peristiwa angin ribut diredakan. Oke, dia muncul dalam peristiwa angin ribut diredakan yang dicatat oleh Markus, ya, Markus 4 ayat 40 dan yang dicatat oleh Matius, Matius 8 ayat 26. Itu udah 2 kali kemunculan berarti ya. Meskipun satu peristiwa tapi udah 2 kali kemunculan kata Diloy. Kemunculan yang terakhir itu adanya di Wahyu 21 ayat 8. Itu referensi terhadap orang-orang penakut yang akan menderita kematian kedua nanti. Menurut Wahyu 21 ayat 8. Oke? Jadi ketakutan murid-murid di sini itu ketakutan yang secara apa ya? Secara istilah itu unik. Kalau bukan ketakutan yang ada di peristiwa ini, itu ketakutannya orang-orang yang akan mati, mengalami kematian kedua.
Ketakutan murid-murid sama seperti ketakutan orang-orang yang akan mengalami kematian kedua, Hmm. gitu ya. Makanya Yesus perlu hardik itu. Satu-satunya solusi nyata dari ketakutan ini adalah iman. Iman yang melampaui ketidakpercayaan dari murid-murid ini, Hmm. gitu ya. Karena tidak seharusnya murid-murid ini jadi orang-orang penakut yang tidak memiliki iman sama seperti orang-orang penakut yang akan mengalami kematian kedua. Nggak seharusnya seperti itu. Gitu ya. Dari kata takut ini ya, diloi atau dilos akar katanya gitu ya. Oke, ditulis dulu Bill. Ya, oke. Oke, ayat 41 Bill. 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, murid-murid bertanya ya. Dan pertanyaan ini menyiratkan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias yang memiliki kuasa seperti Tuhan. Hmm. Kenapa seperti itu? Saya jelaskan. Gini, dalam timur dekat kuno, dalam timur tengah kuno, laut itu melambangkan chaotic force, kekuatan kekacauan. Dan itu hanya dapat dikendalikan oleh Tuhan. Hmm. Oke? Kita bisa dapat informasi itu dari Kejadian 1 ayat 3. Hmm. Ini, nggak, oke. Hah, Kejadian 1 ayat 3. ya, coba tolong dibukakan, Bill. Bahasa Oke. Indonesianya dulu. Eh, Berfirman, sebentar. Bukan 3, maaf. Kejadian 1 ayat 2. iya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, dari bahasa Indonesianya aja dulu kita tahu ya bahwa di sini Samudra Raya itu melambangkan kondisi bumi saat belum berbentuk dan kosong. Hmm. Hmm. Oke, Samudra Raya, laut itu melambangkan kondisi kekacauan kosmik itu. Hmm. Gitu ya. Kita buka dalam bahasa Ibrani-nya untuk lebih jelas, Bill. Ah, Vehaarets dan bumi hayeta tohu wavohu, tidak berbentuk dan kosong. Vehoshech dan kegelapan oal penei tehom, di permukaan tehom, di permukaan samudra raya, di permukaan kedalaman, di permukaan laut. Itu tehom bahasa Ibrani-nya, oke? Hmm. Veruach Elohim dan roh Allah merah hevet melayang-layang oal penei hamaim di atas permukaan air. Oke? Tehom inilah kondisi di mana bumi belum berbentuk dan kosong. Chaotic force, kekuatan kekacauan. Kekacauan kosmik itu dilambangkan oleh samudra, oleh laut, kedalaman, tehom. Oke? Itulah kenapa dalam perjanjian lama hanya Tuhan yang bisa mengendalikan laut. Ya, Hmm. ini kita nggak usah baca karena ini panjang satu pasalnya. Jadi kita nggak perlu baca semuanya. Misalkan di Keluaran 15, Hmm. itu hanya Tuhan yang bisa mengendalikan laut. Keluaran 15 ini tentang bangsa Israel menyeberang Laut Merah dipimpin oleh Musa. Kisah Keluaran. Itu hanya Tuhan yang bisa mengendalikan laut itu. Ya. Kemudian teman-teman bisa baca juga itu di Yesaya 51 ayat 9 sampai 11. Itu dikatakan dalam perjanjian lama hanya Tuhan yang bisa mengendalikan laut. Hmm. Yesaya 51 ayat 9 sampai 11. Ya, sama konsepnya hanya Tuhan yang bisa mengendalikan laut. Dan sekarang saya mau mengajak teman-teman semua membaca satu Mazmur yang dengan sangat jelas mengatakan bahwa hanya Tuhan sendirilah yang bisa mengendalikan laut. Kita buka Hmm. Mazmur 106 ayat 9. Aku baca ya. Ya. Di hardiknya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Hmm. Mazmur ini tentang kisah Keluaran. Jadi Mazmur ini temanya adalah Keluaran 15 gitu ya. Hmm. Dan memang dia hardiknya, nya itu adalah Tuhan sendiri, Adonai. Dihardik oleh Tuhan laut teberau itu laut merah, sehingga kering. Oke, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya, Tehom, seperti melalui padang gurun. Hmm. Hanya Tuhan, hanya Adonai sendiri yang mampu melakukan itu, dan itu digambarkan oleh Mazmur ini, gitu ya. Hmm. Hmm. Makanya kalau kita kembali ke pertanyaan murid-murid,
Ya, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, dia adalah Tuhan yang mampu mengendalikan Tehom. Dia adalah Tuhan yang mampu mengendalikan laut. Dia adalah Tuhan yang mampu mengendalikan chaotic force, kekuatan kekacauan itu. Hmm, Maka hmm, dia adalah anak Allah sendiri. Tuhan itu sendiri. Itulah Yesus Kristus. Gitu ya. Pertanyaan dari murid-murid ini menyiratkan keilahian dari Sang Mesias itu, Yesus Kristus. hmm, Itu, hmm. Bill. Nah, silahkan dicatat dulu. Iya, Ya. Dan itu udah selesai ya pembahasannya untuk bagian ini. Kalau mungkin ada tanggapan dari Bill, silahkan. iya. Apa namanya? Ceritanya cukup sederhana ya, tapi eh referensi perjanjian lamanya yang bagus sekali menurutku. Apalagi Samudra Raya. Soalnya gini, mungkin bagi kita nggak, mungkin bagi kita nggak terlalu relate. Tapi Hmm. coba aja kita mundur di zaman, misalnya di Indonesia sendiri lah. Misalnya mundur berapa puluh tahun yang lalu. Enggak, Hmm. mungkin sekarang masih ada. Mundur berapa puluh tahun yang lalu, di mana kebanyakan mata pencarian di pesisir itu masih nelayan, masih apa gitu ya, belum ada komersil seperti sekarang lah. Maka apa ya, mengendalikan laut ini akan akan banyak sekali budaya terhadap pengendalian laut itu maksud gue ya. Hmm. Nah, Hmm. mungkin bagi kita yang nggak tinggal di tepi laut, tepi danau yang kayak seperti ini, kita nggak ngerti gitu kan. Kita nggak ngerti seberapa pentingnya bagi mereka yang di sana melihat laut itu bisa dikendalikan instantly gitu loh. Instan. Ah, Nah, gitu kan. Mungkin iya, bagi kita ya udah ya memang itu kan, tapi bagi mereka enggak, yang mereka setiap sehari-hari makannya dari sana, mereka tahu ini nggak bisa terjadi kalau bukan suatu kuasa ilahi gitu kan. iya, betul. Nah, dan itu bagus sekali ya. Apa konsep perjanjian lamanya artinya menarik bahwa wajar saja murid-muridnya bilang siapa gerangan gitu kan. Hmm. Kegaguman itu. Nah, ada satu kutipan bagus aplikasinya ya. Ini saya ambil dari Testimonies for the Church. Testimonies for the Church. Volume 8. Dibilang langit dan bumi di bawah kendali Allah kita dan Dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Ya. Kita hanya dapat melihat sedikit jalan di hadapan kita. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Ibrani 4 ayat 13. Di atas segala gangguan di bumi, ya, seperti kekacauan tadi, di atas segala kekacauan, Dia duduk bertahta. Segala sesuatu terbuka untuk pengamatan ilahinya. Dan dari kekekalannya yang agung dan tenang, Dia mengatur apa yang menurut pemeliharaannya paling baik. Nah, ini yang paling bagus ya menurut saya ya. Bahkan Hmm. seekor burung pipit pun tidak jatuh ke tanah tanpa pengetahuan Bapa. Kebencian setan terhadap Allah membuatnya senang menghancurkan bahkan makhluk-makhluk yang bisu. Ya, kata bisu ini sebenarnya prerogatif ya untuk bilang bahwa ya burung pipit itu sebenarnya nggak terlalu berharga kan. Ya, jadi Hmm. kalau dia mati ya siapa yang peduli gitu. Hmm. Hmm. Nah, tapi hanya melalui pemeliharaan Allah yang melindungi burung-burung itu terpelihara untuk menyenangkan kita dengan nyanyian sukacita. Karena itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung Hmm. pipit. Ya, ini bagus sekali ya. Burung pipit yang terlihatnya tidak berharga saja Tuhan masih pelihara. Nah, tapi ada satu yang saya bold tadi ya, dia mengatur apa yang menurut pemeliharaannya paling baik. Nanti mungkin kita akan lihat itu nanti ya di mukjizat lainnya. Tapi ada menariknya. Oke, misalnya Yesus capek, kita udah tahu peristiwanya rentetan sehari sebelumnya tuh sibuk gitu kan. Kita Hmm. udah kita udah lihat di sahabat lalu. Lalu ini masih di satu alur yang sama, dia istirahat, kita lihat dia istirahat ya. Sebagai Hmm. manusia dia lelah. Nah, tapi menariknya adalah di cerita ini diberikan waktu bagi murid-muridnya untuk exercise their faith sebenarnya. Hmm. Hmm. Iya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya bisa aja, aku nggak tahu secara teknis, tapi mungkin nggak Yesus bangun ketika itu juga, wah kacau gitu ya. Maksudnya orang tidur ya kan wajarnya kan, pasti kamu Ah, bangun gitu loh. iya. Apalagi Yesus yang setiap pagi bangun untuk berdoa gitu. Masa dia nggak Ah, sadar sih? Oke lah dia iya. terlalu capek. Tapi maksudku di cerita ini aku melihatnya ada kesempatan bagi murid-muridnya untuk exercise their faith, tapi mereka gagal. Iya. Tapi mereka gagal. Iya. Nah, mungkin bagian dari diizinkannya itu dulu mengamuk sejenak adalah dia tahu apa yang sebenarnya mereka perlukan pada saat itu gitu ya. Mereka Iya. perlukan. Nah, kalau saudara-saudara mau tahu cerita lebih bagusnya ya nanti saudara bisa baca di ini ya di Roh Nubuat, itu lebih jelas lagi bagaimana usaha mereka untuk menyelamatkan diri ya. Tapi maksudnya dari sini kita lihat ya, terkadang
apa yang kita pikir jalan buntu, mungkin itu adalah rencana Tuhan untuk kita exercise our faith. Hmm. Nah, tapi Amin, konsepnya adalah amin. benar tadi, jangan takut. Konsep itu yang harus kita dapat supaya kita nggak gagal juga seperti murid-muridnya. Gitu. Walaupun Ya, ya pada akhirnya kita tahu kan siapa yang menolong mereka juga. ya, Pada akhirnya Tuhan juga interupsi juga akhirnya. Gitu. Nah, itu mungkin Mas Jansen dari saya ya. iya. Saya jadi teringat kisah ini versi Matius, Bill. Iya, Karena Bill iya, ngomong iya. gitu. Jadi gini, kalau di Markus ya, Yesus itu hardik dulu ombaknya dan anginnya sampai danaunya itu tenang, baru Yesus hardik murid-muridnya yang kurang percaya. Iya. Kalau di Matius, begitu Yesus bangun, Yesus malah hardik murid-muridnya dulu dengan keadaan danau itu Lagi lagi ada ombak, lagi ada angin. Yesus malah hardik murid-muridnya dulu, baru ditenangin danaunya. Nah, mungkin kita jadi berpikir secara kronologis. Jadi yang benar itu Yesus tenangkan angin, tenangkan ombak dulu, baru tegur murid-muridnya. Atau Yesus tegur murid-muridnya dulu, baru tenangkan angin, tenangkan ombak. Ya, itu tergantung gaya ceritanya siapa. iya, Karena Markus punya tujuan tersendiri, Matius punya tujuan tersendiri. Tapi dua-duanya terjadi. iya. Kalau versi Matius itu menarik. Versi Matius menjelaskan murid-muridnya dulu yang ditegur, baru ombak dan anginnya ditenangkan. Berarti bagi Yesus, masalah ketidakpercayaan murid-murid ini lebih Lebih besar. besar, lebih urgent untuk diselesaikan. Masalah ini kecil, ini bisa nanti, bisa ditunda. Iya, Ya, walaupun kalau di Markus nggak begitu ya, di Markus kebalikannya lagi. Ya, tapi iya. itulah keunikannya masing-masing Injil. Dan kadang-kadang akhirnya bagi kita ya, ketidakpercayaan kita itu akhirnya jadi masalah yang lebih besar juga daripada masalahnya itu sendiri. Iya, iya, iya. Itu poin bagus banget. Iya, ini versi Matius memang, tapi Iya, iya. itu bagus untuk kita masukkan juga di sini meskipun kita belajar Markus ya. Iya. Kadang-kadang masalahnya segimana? Malah jadi lebih besar masalahnya karena ketidakpercayaan kita itu. Mungkin sebelum menyelesaikan masalahnya yang harus diselesaikan ketidakpercayaan kita dulu itu. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak percaya seperti murid-murid ya. Apalagi dengan bahasa Yunaninya tadi itu ketidakpercayaan yang sama dengan orang-orang yang akan masuk Iya, apa ke lautan api itu, kematian kedua itu. Nah, jangan iya. sampai seperti itu. Itu Bill. Dibandingkan dengan Matius ya. Iya, bagus ya. Kita dapat ya insight sedikit lah. Ya, itu enaknya belajar Injil ya. Itu enaknya Hmm. belajar Injil. Gitu ya. Jadi kita bisa Ada lihat beberapa versi heeh, cerita gitu. perspektif. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, kita selesai nih, saudara-saudara di Markus 4 ya. Kita Ya, selesai di Markus 4. Kita lanjut ke Markus 5 berarti ya. Markus 5. Oke. Silakan Mas Hansen. Ya, baca dulu Bill tolong ayat 1 sampai 5. Oke, oke. Markus 5 ayat 1 sampai 5. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Oke, latar geografinya dulu. Sekarang udah Hmm, sampai di seberang danau, di Gerasa. Oke, mungkin teman-teman bingung. Tadi katanya Dekapolis, kok sekarang Gerasa? Ingat, di Dekapolis ada Deka 10 polis kota-kota, ada 10 kota-kota. hmm. Salah satunya Gerasa. Jangan langsung bingung ya. Nanti dijelaskan bahkan di pasal 5 ayat-ayat yang ke belakang itu ya, bahwa Ya, memang Gerasa ini di Dekapolis. Itu dijelaskan kok nanti. Gitu ya. Nah, di situ Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat. Ini cukup ngeri nih deskripsinya ya. iya dari awal. Ya, mau diikat, mau dirantai, pasti dia bisa lepaskan itu. Jadi Mantap nggak juga. nggak ada yang bisa menahan dia lagi, gitu Heeh. ya. Tinggalnya di kuburan. Coba kalau ini dibikin film, Waduh, laku. ini horor banget. Tinggalnya di kuburan dan melukai dirinya sendiri dengan batu. Ya, entah dipukul, entah disayat-sayat. Ini imajinasi ya. Tapi dia melukai dirinya dengan batu. Ayat 4, tidak seorang pun cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke? Dan kemudian dia akhirnya bertemu Yesus. Ayat 6 Bil. Oke, oke. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Hmm. Nah, orang ini, orang yang kerasukan ini melihat Yesus,
kemudian menyembah Yesus. Di sini ada isu terjemahan yang perlu kita eh, apa istilah kita bahas ya. Mhm. Karena beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkannya bukan menyembah, tapi eh, tunduk, berlutut. Kita coba Tunduk buka, apa ya? Heeh. kita coba buka bahasa Inggris, Bill. ESV sama NIV. Oke, oke, oke. Ini Mark. Ayat 6. Ah, ESV yang paling kiri ya. Ya, And when he saw Jesus, dan waktu dia melihat Yesus from afar, dari jauh, he ran, dia berlari, and fell down, dan tunduk, jatuh, itu mungkin ya terjemahannya ya, before ya. him, di hadapannya. Oke, ESV. Sekarang yang tengah, NIV. When he saw Jesus from a distance, waktu dia melihat Yesus dari kejauhan, he ran, dia berlari, and fell on his knees, berlutut, in front of him. Oke, kita udah lihat tiga terjemahan berbeda nih. Bahasa Indonesia menyembah, worship, ESV, tunduk atau jatuh, NIV, berlutut. Mana yang benar? Orang ini apakah dia tunduk pada Yesus? Apakah dia berlutut pada Yesus atau dia menyembah Yesus? Nah, standar kita bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Acuan Mhm. utama kita adalah bahasa asli tentunya, bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani adalah prosekunisen. Prosekunisen Ini ucapan tuh. berasal dari kata prosekuneo. Oke? Artinya apa? Artinya menyembah. Arti dasarnya menyembah. Tapi secara gerakan tubuhnya adalah tunduk atau jatuh, seperti orang tunduk ke raja gitu loh, Nah, atau berlutut. Oke? Jadi, yang mana terjemahan yang benar? Semuanya benar. Arti dasarnya memang menyembah, tapi bisa juga diterjemahkan dalam bentuk gerakannya. Karena mhm. tunduk, jatuh, berlutut itu kan gerakan menyembah, Mhm. gitu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan King James Version, King James menerjemahkannya worship, sama seperti TB. Mhm. Oke, menyembah gitu ya. Jadi jangan kita pertentangkan gitu ya antara ESV, NIV, KJV dengan terjemahan baru gitu. Dia menyembah Yesus. Bagaimana gerakan menyembahnya? Tunduk atau jatuh, berlutut. Seperti itu ya. Mhm. Oke, lanjut Bill. Ayat Oke. 7 sampai 9. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ya, ada yang menarik ini namanya Legion ya. Legion ini bukan istilah asli bahasa Yunani ya, perlu teman-teman tahu. Legion itu kata serapan dari bahasa Latin. Bahasa resminya Imperium Romanum, pemerintahan Roma, kekaisaran Roma ya. Dari kata legio dalam bahasa Latinnya itu. Hmm. Nah, dalam bahasa Latin legio itu adalah sebuah istilah militer untuk sebuah divisi pasukan dari kekaisaran Roma yang isinya adalah 5.400 pasukan berjalan dan 120 pasukan berkuda. Ini kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Jadi kira-kira itu 5.000 sampai 6.000 orang satu legio itu. Hmm. Nah, itu kalau kita mau rata-ratakan ya. Nah, ini sebenarnya hanyalah hiperbola. Hanyalah hiperbola. Maksudnya apa? Leg- Legion itu kan satu pasukan yang jumlahnya banyak, 5.000 sampai 6.000 orang gitu. Artinya segitu banyaknya lah kira-kira roh jahat yang merasuki orang ini. Hmm. Dia bukan hanya dirasuki oleh satu atau dua roh jahat, ya. Kayak satu pasukan jumlah roh jahat yang ada di situ banyak banget. Nah, gitu loh. Hmm. Itulah Legion maksudnya ya. Dan Legion itu bukan nama dia ya. Kayak saya namanya Jansen, itu namanya Bilu kan. Itu cara cara roh jahat yang di dalam diri orang itu memperkenalkan diri kalau mereka itu banyak. Nama orang itu kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu nama orang itu siapa gitu ya. Oke, Hmm. lanjut Bil ayat 11 sampai 13. Kok ayat 11? 10. Kok tahu 11? 10 Oke, sampai 13. ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adakala adalah di sana lereng bukit sejumlah besar, babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka.
Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Oke, ya. Di sini roh-roh jahat itu meminta untuk dimasukkan ke dalam kawanan babi. Hmm. Ya, Yesus mengizinkan mereka masuk ke babi-babi itu. Jadi memperkuat otoritas tertinggi Yesus atas semua kekuasaan, atas roh jahat juga itu di bawah kekuasaan Yesus. Hmm. Oke? Dan mungkin bagi teman-teman ada yang berpikir ya, ngapain orang ternak babi? Babi kan haram gitu. Babi kan Iya. najis. Ingat-ingat teman-teman, ini udah bukan di wilayah orang Yahudi lagi. Udah Hmm. bukan di teritorinya orang Yahudi lagi. Ini di Dekapolis. Teritorinya non-Yahudi, teritorinya Gentiles. Wajar ada orang beternak babi karena mereka bukan orang Yahudi. Oke, mereka belum mengerti tentang makanan yang halal haram gitu. Mereka belum ngerti hewan yang najis. Dan memang ini kita nggak bisa bahas terlalu detail dah, tapi catatan sejarah menunjukkan orang Yahudi yang merantau di Dekapolis itu juga orang Yahudi yang nggak terlalu taat. No. Karena mereka udah terpengaruh dengan budaya asing, budaya Helenistik. Beda dengan orang Yahudi misal di Kapernaum, di Yerusalem gitu. Ini kan udah wilayah asing nih. Mereka merantau ke wilayah asing. Dalam perantauan mereka itu mereka ikut sama budaya asing. Hmm. Jadi kalaupun ini punyanya orang Yahudi yang merantau di Dekapolis, dia nggak terlalu observant, dia nggak terlalu taat Hmm. Hmm. gitu ya. Dan memang kisah ini ya punya banyak konten yang najis yang itu yang apa yang cemar gitu ya. Misalkan tadi orang yang kerasukan itu dia tinggalnya di kuburan gitu. Dalam Torah ya, dalam Bilangan 19 ayat 11 dan 16, kuburan dan orang mati itu najis. Oke? Kalau orang habis menyentuh kuburan, menyentuh orang mati itu kan harus dibasuh sebenarnya itu ya. Harus dibasuh. Dalam tradisi Yahudi itu mereka akan masuk kolam yang namanya mikveh itu. Nah, untuk memurnikan diri, untuk bersih lagi. Kalau mereka habis menguburkan orang, menyentuh kuburan atau menyentuh orang mati, mayat. Di sini orang yang kerasukan tinggalnya di kuburan gitu. Bukan hanya menyentuh itu. Dia emang tinggal di situ kan itu sangat najis itu sebenarnya. Itu. Kemudian babi sendiri yang baru kita baca di ayat sebelum ini. Babi itu najis jelas. Ya. Jadi pola kenajisan, kecemaran itu muncul dalam kisah ini. Nah, kita tahu ya kalau babi najis di mana ya. Imamat 11 ayat 7 itu jelas ya. Orang Advent hafal tuh. Itu pasti hafal. Oke, kita lanjut Bil, ayat 14 sampai 20. 11. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Oke. Eh, Penduduk perkampungan meminta Yesus untuk pergi, gitu ya. Nah, ini menarik. Ada beberapa kemungkinan kenapa orang-orang kampung itu pengen Yesus pergi. Kemungkinan pertama karena mereka kesal atas kerugian finansial yang mereka terima, gitu ya. Babi 2.000 ekor itu kalau mau dihitung-hitung itu besar banget jumlah kerugiannya secara finansial kan. Iya. Kemungkinan karena mereka kesal, wah ini orang udah bikin rugi peternakan kami gitu atau peternakanku. Pergi kamu dari kampung ini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mereka menganggap Yesus ini penyihir, maka disuruh pergi. Ya, ingat, mereka ini bukan orang Yahudi gitu ya, yang setiap ketemu apa mereka langsung mikir perjanjian lama gitu. Bahkan kalaupun ahli Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat dan orang Farisi itu melakukan kesalahan pemahaman, itu kesalahan pemahaman mereka itu masih ada hubungannya dengan perjanjian lama gitu. Jadi kalau Sangat mereka, doktrinal lah. iya, jadi kalau mereka salah paham itu artinya mereka menyalah tafsirkan perjanjian lama.
Kalau ini mereka ini nggak punya basic itu. Jadi kalau mereka ngelihat sesuatu aja penyihir gitu. Iya, ini non Yahudi kita harus pahami itu ya. Mungkin salah satu dari kedua ini atau kombinasi kedua-duanya yang membuat mereka pengen Yesus pergi dari kampung mereka, gitu ya. Tapi Yesus mengirim kembali orang yang disembuhkannya sebagai saksinya. Oke, jadi walaupun Yesus pergi dari sana, Yesus masih punya saksi di situ, orang yang baru disembuhkan tadi. Gak masalah, mau aku pergi, saksiku udah ada di situ satu, misionarisku udah ada di situ satu, bagi Yesus gitu. Nah ini yang sulit ya, ini yang sulit. Kita semua sudah belajar dalam beberapa pekan bahwa dalam Injil Markus ada motif rahasia mesianik. Iya. Yesus biasanya menyuruh diam orang-orang yang mau menceritakan identitasnya. Entah itu muridnya, entah itu orang lain, atau roh jahat setan sekalipun. Kalau menceritakan identitas Yesus sebagai Mesias itu disuruh diam. Diam, jangan ngomong dulu. Oke? Biasanya gitu. Sekarang di Dekapolis, ya, orang yang baru disembuhkan oleh Yesus dari kerasukan ini bukan hanya tidak disuruh diam, malah disuruh untuk cerita. Cari di seluruh Injil Markus pasal 1 sampai pasal 16. Inilah satu-satunya momen di mana Yesus tidak berusaha untuk menyembunyikan identitasnya. Cuman ini. Kalau saudara ketemu yang lain kasih tahu saya. Tapi sepengetahuan saya cuman ini. Inilah satu-satunya momen di mana motif rahasia mesianik dalam Injil Markus itu seperti buyar gitu. Ditunda, dipospon, Iya, cuman di sini di ya. pause. Dan perhatikan kata-kata Yesus itu ya di ayat 19 itu. Yesus nggak bilang beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus atasmu. Yesus nggak bilang gitu. Yesus bilangnya adalah beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Oke? Bukan hanya Yesus suruh cerita, Yesus suruh ceritanya bahkan bukan pakai nama dia. Yesus suruh cerita langsung pakai gelarnya. Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya ini Kyrios ini. Kyrios. Dan Kyrios itu adalah bentuk peyunanian dari bahasa Ibrani Perjanjian Lama Adonai. Tapi kita Hmm. tahu Adonai itu nggak selalu dalam teksnya Adonai. Karena orang Yahudi itu tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Setiap mereka ketemu nama Tuhan, 4 huruf itu, YHWH, ya, mereka nggak baca YHWH-nya, mereka baca Adonai. Oke, dalam perjanjian lama ini. Dalam perjanjian lama, orang Yahudi kalau membaca perjanjian lama, setiap ketemu YHWH mereka bacanya Adonai. Nah, Adonai ini diyunanikannya jadi apa? Jadi Kyrios. Jadi kemungkinan di Kyrios ini adalah langsung gelar YHWH itu. Hmm. Yesus suruh orang yang baru sembuh ini untuk bilang ke orang-orang kalau dia adalah YHWH. Bukan bukan oh Yesus sudah menyembuhkan aku, bukan disuruh gitu, tapi ceritakan kalau Kyrios, Adonai Yahweh yang sudah menyembuhkan aku, disuruhnya gitu. Ini sangat terbuka Yesus di sini. Kita jadi bingung gitu ya. Kenapa nih Bill? Nggak ketekan. Oh ya, nanti dikat aja. Ulang dari yang tadi ya. Kita jadi bingung ini. Apa maksudnya Yesus? Tiba-tiba dia jadi sangat terbuka seperti ini. Kenapa tiba-tiba tidak ada lagi rahasia mesianik? Nah, ini kita harus lihat lagi latar tempatnya. Ini Dekapolis, tempat teritorinya non-Yahudi mayoritas, meskipun ada juga diaspora Yahudi di sana. Oke? Dan di sini juga ada hubungannya dengan orang-orang Arab Nabatean yang tinggal di sana, di Dekapolis ini. Nah, kalau dia menjelaskan kemesiasannya di daerah yang mayoritas Yahudi, misal di Kapernaum gitu, itu kesalahpahamannya adalah tentang konsep Mesias itu sendiri. Orang Yahudi akan salah pahamnya tentang Mesias itu Mesias politik, Mesias militer. Jadi mereka akan berpikir Yesus ini mau menggulingkan pemerintahan Roma, ya. Dan itu akan membuat Roma salah paham. Roma akan berpikir Yesus ini orang yang mau mengkudeta mereka dan Roma pasti akan serang Yesus. Oke, itulah kenapa di Kapernaum misalnya di daerah yang mayoritas Yahudi, Yesus merahasiakan identitas Mesiasnya karena mereka punya kesalahpahaman konsep mesianik bahwa Mesias itu adalah Mesias politik, Mesias militer, sedangkan Yesus bukan seperti itu, gitu ya. Sekarang kalau di Dekapolis kesalahpahaman mereka itu beda. Kalau di Dekapolis Yesus bikin mujizat itu Yesus disangka penyihir. Hmm. Itu kan lebih bahaya karena langsung langsung salah total gitu loh.
Jadi ini benar-benar harus dibantah sesegera mungkin. Bukan penyihir ini, Tuhan ini. Ya, jadi supaya mereka nggak sangka Yesus ini penyihir, harus segera dijelaskan. Tapi berhubung Yesus sudah disuruh pergi, ya orang yang disembuhkannya inilah tadi yang dijadikan misionaris untuk menjelaskan inilah Tuhan, bukan penyihir, Tuhan dia. Ah, makanya di Dekapolis, ya di tempat asing, di tempat teritorinya non Yahudi, disitulah satu-satunya momen di dalam Injil Markus di mana Yesus tidak merahasiakan identitas mesianiknya. Itu Bill. Silakan kalau ada tanggapan. Iya, iya, ini bagus sekali ya. Apa namanya, rahasia mesianik dan malah kepada Gentiles ya. Hmm. Ya, kalau kita lihat apa namanya, strategi ya, aku bilangnya ini strategi sih. Hmm. Strategi Yesus untuk kepada ini bilang ini, kepada ini bilang ini gitu. Jadi kayak Iya, wah, pinter banget dia dalam mengatur, aku kepada ini buka kartu yang ini. Nah, kepada ini aku buka kartu yang ini. Gitu iya. kan. Kepada ini wah, mantap sih. Ada satu kutipan ya mengenai tentang misionaris yang ditinggalkan. Ini dari Ministry of Philip. Meskipun orang-orang Gergesa ini itu kata lainnya ya, istilah lainnya ya untuk Gerasa. Aku cari dan Hmm. Ellen G pakai kata itu Gergesa. Meskipun orang-orang Gerasa belum menerima Yesus, ia tidak meninggalkan mereka dalam kegelapan yang telah mereka pilih. Ya, ini bagus sekali ya. Kata yang dipakai Nyonya White ya. Tuhan tidak meninggalkan mereka terhadap pilihannya sendiri. Nah, tapi pilihan mereka itu kan bukan karena walaupun mereka memilih itu, kita udah belajar tadi konteksnya adalah karena memang mereka nggak tahu. Hmm. Jadi memang oke aku yang milih ini, tapi itu bukan berarti bukan seperti orang Yahudi yang menolak karena ini. Nah, ini beda kasusnya. Ini memang Iya. berbeda. Oke, mereka sama-sama menolak, tapi bukan atas kurangnya pemahaman, bukan atas salah tafsir. Mereka sama sekali nggak tahu gitu ya. Hmm. Makanya kata yang dipakai meninggalkan mereka dalam kegelapan. Ketika mereka memintanya pergi dari mereka, mereka tidak mendengar perkataannya. Mereka tidak tahu apa yang mereka tolak. Nah itu ya, sekali lagi mereka nggak tahu siapa ini. Nah mungkin mereka pikir penyihir juga yang tadi itu ya. Nggak tahu ini. Ngapain kok bisa babi-babinya terjun langsung. Ah, Lalu dia bilang, oleh karena itu ia mengirimkan terang kepada mereka. Ya ini bagus ya. Apa positioning plan, apa kata yang dipilih loh, terang, tapi bukan Yesus terangnya. Melalui iya. orang orang yang tidak akan mereka tolak, yaitu orang mereka sendiri. Hmm. Tidak akan mereka tolak. Dalam menyebabkan kehancuran babi-babi, tujuan setan adalah untuk menjauhkan orang-orang dari juru selamat dan mencegah pemberitaan Injil di wilayah itu. Tapi kejadian ini justru membangkitkan semangat negara itu seperti yang tidak dapat dilakukan oleh hal lain dan mengarahkan perhatian kepada Kristus. Meskipun juru selamat sendiri telah pergi, orang-orang yang telah disembuhkannya tetap menjadi saksi-saksi kuasanya. Mereka yang telah menjadi perantara bagi raja kegelapan menjadi saluran terang ya, sebagaimana dia tadi dirasuki, perantara raja kegelapan maksudnya perantara setan gitu kan, Hmm. memperlihatkan kuasa setan, tapi tiba-tiba dia jadi terang, gitu ya. Hmm. Utusan-utusan anak Allah. Ketika Yesus kembali ke Decapolis, orang-orang berbondong-bondong mengelilinginya, dan selama 3 hari ribuan orang dari seluruh negeri di sekitarnya mendengar pekabaran keselamatan itu nanti ya setelah dia kembali. Nah, tapi ini bagus sekali ya, bagus. Apa aplikasinya menurutku adalah ya terkadang ya ini ya perlu hikmat dalam strategi penginjilan itu sih. Yesus ini mantap banget sih. Mantap banget. Terkadang mungkin mission work yang kita lakukan menjaga orang, apakah itu individu, apakah itu kelompok, mungkin terlihat gagal at the first place. Nah, tapi apabila Tuhan menyertai, pasti ada. Mungkin bukan kita terangnya, mungkin orang lain terang. Iya. Mungkin orang lain Iya. terang. Itu ya. Nah, Hmm. jadi kalau terlihat gagal, jangan jangan undur diri dulu. Jangan ini dulu. Ya mungkin memang kita itu cuma seperti Yesus yang datang berbuat satu lalu ditolak. Bisa Hmm. jadi. Nah, tapi sesungguhnya itu akan semakin menyebar dari apa orang atau dari sesuatu yang kita nggak sangka-sangka gitu sih, yang kita nggak Hmm. sangka-sangka. Ya kalau ini apa namanya kontrasnya sangat sangat kontras sekali ya dari yang dulunya adalah sarana setan tiba-tiba jadi sarana Tuhan. Itu kan ya Hmm. mungkin dalam pelayanan juga seperti itu. Kita yang kita pikir ini adalah sarana setan pengacau, malah dia yang malah Iya. malah ini. Nah, kita nggak ada yang tahu gitu kan. Kita Iya. nggak tahu. Nah, jadi ini sih Mas Yansan ini bagus sekali ya ceritanya. Ya inilah pelayanan Injil Yesus akan sangat banyak cerita yang menurut saya bakal relate lah dalam penginjilan kita. Mungkin itu. Iya. Oke. Oke, kita lanjut, Bill. Oke, oke, oke. Kita Ah, masuk
ke ini ya. Ya. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Lihat Nah, judul perikopnya itu panjang banget. Kenapa judul perikopnya panjang? Karena itu dua cerita sebenarnya. ah Dua ya, cerita sekaligus ya. Ah, inilah yang disebut sebagai kisah selang-seling. Sandwich ya. story. Ingat di pelajaran ketiga, 2 pekan lalu ya, Hmm. ada juga sandwich story, kisah selang-seling gitu ya. Nah ini kisah selang-seling lagi, sandwich story lagi. Totalnya di seluruh Injil Markus ada 6. Dan ini yang kedua. Oke. Kisah selang-seling itu gimana? Ya selang-seling. Cerita pertama, belum selesai cerita pertamanya, diselingi cerita kedua, baru cerita pertama diselesaikan lagi di akhir. Ya itu ya, selang-seling gitu ya. Hmm. Atau seperti sandwich, bayangkan sandwich. Sandwich itu roti isi. Ada roti, ada isi, baru roti lagi. Hmm. Gitu ya. Ada bagian luar, ada bagian dalam, baru bagian luar lagi. Gitu. Ya. Dan memang inilah disertasi dari penulis kelas sahabat kita, Tom Shepard. Gitu ya. Ya. Tom Shepard ini adalah pakar perjanjian baru. Secara khusus dia adalah pakar Injil. Secara khusus lagi, dia pakar Injil Markus. Hmm. Dan dia menjadi pakar Injil Markus karena dia menulis disertasi doktoralnya tentang Injil Markus. Ini Ya. judul disertasi dia. The definition and function of Markan intercalation as illustrated in a narrative analysis of 6 passages. Definisi dan fungsi dari interkalasi Markus seperti yang diilustrasikan dalam analisis naratif dari 6 teks. Nah, itulah sandwich story itu kisah selang-seling yang disebut dalam istilah yang lebih teknisnya di sini Markan intercalation. Oke? Hmm. Okay? Nah, kalau teman-teman mau melihat lebih detailnya penjelasannya, nah, coba buka daftar isinya, Bill. Ya. Halaman 139 tadi saya lihat. Ya, Ya. halaman 139 sampai halaman 170. Yang ini teman-teman, Jairus and the woman with hemorrhage, apa Iya, nih? Darahan itu ya. iya. Ini sudah dijelaskan oleh Tom Shepard dalam disertasinya. Lebih detail di sini. Yang Iya, kita dapatkan di sekolah sahabat ini sama bagusnya tapi lebih ringkas. Jadi bagi iya. yang mau detailnya silahkan baca disertasinya. Gitu ya. Oke, mari kita baca ayatnya, Bill. Kita Oke, oke. baca bagian rotinya dulu, bagian luarnya dulu, kisah Hmm. satunya dulu, ayat ayat 21 sampai 24. Kisah pertama gitu ya, Ya, atau bagian terluar, bagian luar gitu aja. bagian luar. Oke. Kisah 5 ayat 21 sampai 24 ya. Hmm. Oke. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon sangat kepadanya, anakku atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Oke, kita ke ayat 21 dulu di situ dikatakan sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Oke. Jadi ini udah bukan di Dekapolis lagi. Udah nyebrang kembali lagi ke wilayah yang mayoritas Yahudi lagi. Kembali Hmm. lagi ke Kapernaum lagi. Oke, ya. Makanya di sini ada kepala rumah ibadat, ada kepala sinagog. Karena sinagog adanya di wilayah yang mayoritas Yahudi kan. Nah, gitu ya. Di situ dia ketemu dengan kepala sinagog yang namanya Yairus. Oke. Yairus ini meminta supaya Yesus menyembuhkan anak perempuannya yang hampir mati. Di ayat 23 itu ya. Letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Hmm. Oke. Tapi belum sampai Yesus ketemu dengan anak perempuannya Yairus, belum sampai Yesus menyembuhkan anak perempuannya Yairus, ceritanya diselingi dengan cerita lain. Ya, tiba-tiba datang seorang perempuan yang putus asa dan menyela kisahnya anaknya Yairus ini, kisahnya Yairus ini. Hmm. Oke, nanti kita akan selesaikan cerita ini, ya. Tapi kita ke cerita lain dulu, yang terjadi bersamaan dan menyelingi cerita ini. Hmm. Kita baca ayat 25 sampai 34.
Oke. 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Ya, ini yang menarik ya, terutama di ayat 25 gitu ya. Hmm. Ini adalah deskripsi semacam pendarahan vagina ya. Dan kalau menurut Imamat 15 ayat 19 sampai 33, pendarahan semacam ini adalah najis secara ritual. Hmm. Memang bukan sebuah dosa moral memang, tapi dia najis secara ritual. Maksudnya gimana? Dia tidak diperbolehkan untuk beribadah di bait suci gitu. Dan dia juga tidak bisa ikut bersama orang-orang dalam aktivitas sehari-hari. Ya, artinya dia menjadi orang yang terkucil secara sosial di masyarakat. Entah dalam kehidupan beragama di bait suci dia terkucil, dalam kehidupan pekerjaan juga dia terkucil karena dia najis secara ritual. Pendarahan vaginalnya dia ini ya. Gitu. Dan dikatakan di sini perempuan itu sudah pendarahan selama 12 tahun. Nah, ini kuncinya ya. Inilah yang menghubungkan kisahnya perempuan ini dengan kisahnya anaknya Yairus. Oke. Perempuan ini pendarahan selama 12 tahun. Anak Yairus berumur 12 tahun. Ya. Oke. Jadi sama-sama 12 tahun. Ini yang menghubungkan. Ya. Dan kita akan melihat lebih lanjut nanti hubungan paralelisme antara dua kisah ini semakin kita nanti membaca ayat-ayat selanjutnya. Oke. Tapi ini sangat penting. Wanita ini pendarahan selama 12 tahun. Anak perempuan Yairus mati. Dan usia anak perempuan itu adalah 12 tahun juga. Oke, silahkan ditulis dulu, Bill. Hmm. Hmm. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian luarnya lagi ya, karena di sini wanitanya tadi udah disembuhkan oleh Yesus ya. Hmm. Nah, setelah wanita ini sembuh, baru kembali ke kisah Yairus lagi, ke kisah anak perempuannya Yairus lagi. Hmm. Ya, itu ayat 20 35 sampai 43. Oke, aku baca ya. Ya. Ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitaku, yang berarti, hai anakku. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Oke. Jadi di sini akhirnya anak ini bangkit lagi gitu ya. Ya, Yesus memegang tangannya dan Yesus berkata, "Tali takum." Nah, ini menarik ini. Tali takum.
eh kita coba lihat terjemahan bahasa Inggris, Bill. Lihat Oke. ISV di ayat berapa itu? 40? 41. Coba. Ya, ya 41 ya. Perhatikan bahwa ISV nggak bilang talitakum. ISV bilangnya adalah talitakumi. NIV bilangnya talitakum. Sama seperti terjemahan baru ya. Terjemahan baru talitakum juga. Nah, jadi sebenarnya yang benar yang mana? Talitakum atau talitakumi? Hmm. Ya, inilah yang perlu kita pahami ya. Meskipun perjanjian baru secara tertulis ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bahasa aslinya Yesus bukan bahasa Yunani. Bahasa aslinya Yesus adalah bahasa Aramaik. Bahasa Semitik yang kira-kira serumpun dengan bahasa Ibrani begitu loh. Dalam membuat kata perintah gitu ya, itu ada perbedaan gender ya. Kalau talitakum itu ke laki-laki, Hmm. perintah untuk bangun ke laki-laki ya. Kalau talitakumi itu adalah perintah untuk bangun kepada perempuan. Oke? Jadi dalam bahasa Aramaik mana yang lebih akurat? Kumi, karena ini anak perempuan. Oke? Nah, jadi inilah yang terjadi ya. Hmm. Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik, dituliskan oleh Markus dalam bahasa Yunani dengan aksara Yunani, itulah yang namanya transliterasi ya, alih aksara. Sebuah bahasa ditulis dengan huruf yang berbeda gitu ya. Jadi ini adalah sebuah bahasa istilah dari bahasa Aramaik tapi ditulisnya pakai huruf Yunani. Baru oleh Markus diterjemahkan ke bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya apa? Hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Nah, itu bahasa Yunaninya. Hmm. Oke? Tapi aslinya Aramaik walaupun ditulis pakai aksara Yunani. Gitu ya. Nah, pelajar sekolah sahabat kita dalam pelajaran hari Selasa paragraf 5 ya menjelaskan bahwa kata talita itu pada dasarnya arti aslinya adalah anak domba, anak domba ya. Jadi ini semacam panggilan sayang untuk si anak perempuan ini ya. Si anak perempuan ini dipanggil dengan anak domba gitu ya. Jadi kira-kira kalau mau terjemahan literalnya jadinya gini. Anak domba, bangunlah. Little lamb, arise. Gitu ya. Saya ingat saya menonton serial The Chosen pada episode tentang ini ya, tentang anak perempuan Yairus disembuhkan ini ya. Eh, kalau nggak salah ini seingat saya, dialognya itu gitu. Little lamb, rise. Dialognya Oh, gitu. kita buat ini ya, padanan literalnya ya. Iya. Jadi sangat menarik bagaimana serial The Chosen itu menampilkan kisah ini dan berusaha untuk menangkap apa istilahnya, autentisitas budayanya. Budaya waktu itu termasuk bahasa asli Yesus ya, bahasa Aramaik. Jadi meskipun ditulisnya dalam bahasa Yunani oleh Markus, kita harus tetap ingat bahwa ini orang Yahudi bahasanya bahasa Aramaik dan Ibrani gitu. Meskipun ditulisnya ke bahasa Yunani, ya. Dan ini menunjukkan apa? Yesus ini dekat dengan perempuan ini meskipun dia baru pertama ketemu. Ya Yesus dekat dengan anak perempuan ini gitu. Ada kedekatan. Dia langsung panggil dengan panggilan sayang gitu loh. Anak domba, ya. Karena kalau ini bukan Aramaik ya, tapi dalam bahasa Ibrani ya, untuk perempuan muda itu ada istilahnya sendiri. Itu istilahnya adalah na'ara. Na'ara istilahnya. Ya, jadi bisa na'ara kumi. Bisa gitu, ya. Secara umum, anak perempuan bangunlah. Tapi Yesus bilangnya talitha kumi. Apa little lamb, anak domba bangunlah. Panggilan sayang. Itu ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita melihat apa paralelnya antara cerita anak perempuan Yairus dengan perempuan yang pendarahan. Apa paralelnya? Apa persamaannya sehingga cerita ini perlu dinarasikan dalam bentuk sandwich story, dalam bentuk kisah selang-seling. Persamaan yang pertama adalah baik perempuan yang sakit pendarahan maupun anak perempuannya Yairus itu keduanya sembuh melalui jamahan. Oke? Perempuan yang pendarahan sembuh waktu dia menjamah jubah Yesus. Sebenarnya dalam bahasa aslinya itu lebih tepatnya adalah ujung jubah Yesus. Lebih tepatnya gitu ya. Sementara anak perempuannya Yairus itu sembuhnya dengan jamahannya Yesus ke dia. Oke? Tapi yang memungkinkan kesembuhan itu terjadi bukanlah jamahan itu sendiri. Hmm. Yang memungkinkan kesembuhan itu terjadi adalah iman.
Dan Markus meng-highlight iman dari kedua belah pihak, baik iman dari perempuan itu, perempuan yang pendarahan, maupun iman dari Yairus supaya anaknya ini sembuh. Nah, kita coba buka lagi ayat 34. Hmm. Nih. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, ini perempuan yang pendarahan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau, oke? Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, ayat 34. Sekarang ayat 36 tentang Yairus. Nih. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Percaya itu kan iman. Beriman saja. Oke? Jadi persamaannya adalah sama-sama disembuhkan melalui jamahan, tapi sama-sama dimungkinkan melalui iman. Selain itu sama-sama 12 tahun. Ya, selain itu persamaannya. Ya, sehingga kisah ini memberikan pelajaran tentang pertama tentang pemuritan ya. Murid Yesus yang baik itu adalah murid yang punya iman. Hmm. Ya, murid yang punya iman, percaya, sebegitu percayanya. Gitu ya. Beda dengan murid-murid tadi, tidak percaya. Waktu dia ada di danau dan danaunya itu sedang ada gelombang, ada angin, tidak percaya. Murid Yesus yang baik itu adalah mereka yang memiliki iman. Dan itu ditunjukkan secara paralel oleh Yairus dan oleh perempuan yang pendarahan. Hmm. Oke. Dan yang kedua, ya, eh, poinnya adalah poin tentang kristologi, tentang siapa itu Kristus. Kristus itu adalah orang yang mampu memberikan kesembuhan pada sesuatu yang najis, seperti pendarahan. Dan dia juga adalah Tuhan yang mampu membangkitkan orang mati. Nah, itu persamaannya gitu ya. Itu. Silahkan Bil kalau ada tanggapan. Iya. Eh, Mengomentari sedikit ya tentang kisah yang menjadi isinya, kisah Hmm. yang menjadi isinya yaitu si perempuan, perempuan pendarahan ini, apa namanya? Ada kutipan dari Ministry of Healing ini bagus sekali ya. Ya ada beberapa kutipan tapi saya pilih karena ini kan selang-seling ya. Bisa pilih yang Iya. virusnya atau yang perempuannya gitu kan. Hmm. Nah, tapi saya ambil yang perempuannya karena ini bagus sekali ya. Karena benar kata Rian, imannya dua-duanya dimenangkan oleh karena iman ya. Imannya Yairus yang mau membawa Yesus ya dan perempuan ini. Nah, Yairus ini juga bukan berarti imannya kurang ya. Kenapa jadinya saya nggak pilih dia sebagai apa kutipan tambahan ini? Tapi ada bagus juga Simania Heroes ini sangat bagus sampai ada satu momen sebelum saya masuk ke kutipan ini ada satu momen yang bagus banget adalah anakmu sudah mati apa perlunya lagi itu ayat 35 kan orang kan negur dia ngapain Hmm. buat apa kayak kita udah mati terus kita panggil dokter gitu ya Hmm. untuk apa udah mati ngapain lagi gitu kan dan Yesus menguatkan iman dia dengan bilang jangan takut percaya aja ya tapi ini ada satu kutipan ya tentang wanita yang pendarahan dibilang ketika berjalan di antara orang banyak juru selamat mendekati tempat perempuan yang menderita itu berdiri. Wah, ini bagus banget ya. Hmm. Coba kita baca. Berulang kali ia mencoba dengan sia-sia untuk mendekatinya, si perempuan ini maksudnya. Karena rame, ya kan? Hmm. Hmm. Sekarang kesempatannya telah tiba. Jadi mungkin saya bayangkan ya, imajinasi saya lagi rame terus lewat sini nggak bisa lewat sini. Ah, ini ada celah nih gitu kan. Nah, Hmm. ini kesempatannya. Ia tidak dapat melihat cara untuk berbicara kepadanya. Ia tidak akan berusaha menghalangi langkahnya yang lambat. Ya dia mau bicara nggak bisa, tapi kalau saya tiba-tiba menghalangi dia juga nggak elok gitu kan. Tetapi ia telah mendengar bahwa kesembuhan datang dari sentuhan jubahnya. Dan karena takut kehilangan satu-satunya kesempatan untuk memperoleh kesembuhan, ia terus maju. Ini yang bagus banget, yang mind blowing menurut saya. Kristus mengetahui setiap pikiran dalam benaknya, dan ia berjalan menuju tempat perempuan itu berdiri. Ia menyadari kebutuhan yang besar, dan ia menolongnya untuk menjalankan imannya. Nah, ini bagus banget ya. Ketika ia berjalan, perempuan itu mengulurkan tangan ke depan dan berhasil menyentuh ujung jubahnya. Saat itu juga ia tahu bahwa ia telah disembuhkan. Dalam sentuhan itu, iman hidupnya terpusat dan seketika rasa sakit dari kelemahannya lenyap. Iya, saudara-saudara, kalau kita lihat perempuan, wah ini iman yang luar biasa, by action. Ya kan? Kita harus memiliki iman dengan dan harus kita praktekkan. Iya, kutipan ini kadang-kadang menegur saya. Ya, kamu oke punya iman, mempraktekkan imanmu. Dalam mempraktekkannya itu sendiri, itu juga perlu kuasa Tuhan. Ya, ini contohnya. Ya, perempuan itu dari sisi apa namanya konfigurasi pada saat itu nggak mungkin.
Tuhan yang datangin dia. Kalau dari kutipan ini Tuhan sengaja lewat di mana dia bisa nyentuh dia supaya dia diberikan kesempatan untuk menjalankan imannya. Wah, ini bagus banget. Kenapa? Karena dari beberapa peristiwa yang sebelumnya kita lihat Tuhan memberi kesempatan murid-muridnya untuk menjalankan imannya. Tapi murid-muridnya gagal. Hmm. Nah, di sini perempuan diberikan kesempatan untuk menjalankan imannya. Maksudnya apa? Apakah ada kemungkinan perempuan ini ragu? Ada. Nah, masa cuma jubah ngapain gitu kan? Oke, saya susah nih untuk sentuh. Tapi ya nggak, tapi bisa aja dalam dalam dia usaha itu ragu. Walaupun Tuhan udah kasih kesempatan gitu kan. Dan Tuhan tahu semua isi pikirannya. Ini bagus banget ya menurut saya. Artinya apa? Saudara-saudara dalam usaha kita sekalipun untuk menjalankan iman itu, yaitu juga karena atas kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan juga, atas iman yang Tuhan berikan juga, gitu ya. Tidak ada andil kita, wah sembuh karena saya mampu memegang jubah, nggak ada. Mustahil juga kita pegang jubahnya Tuhan dalam mengambil cerita ini ya. Tapi Tuhan yang memberikan kesempatan. Nah, ini bagus ya. Apakah Tuhan ya dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Maksudnya begini, oke, kenapa sampai sekarang Tuhan baru kasih kesempatan? Kenapa nggak udah 12 tahun nih menderita? Ya kan? Maksudnya gini loh, 12 tahun susah gitu kan. Jadi kenapa nggak apa kayak dari dulu apa kayak gitu kan supaya bisa sembuh. Tapi kenapa baru sekarang? Ya kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Kadang-kadang tidak mengerti. Dan sama seperti ini kalau kita baca Ronubonya lebih dalam lagi ya, bahwa dia sudah berusaha ke sana ke sini nggak ada yang sembuh, gitu kan? Dan itu persis penggambaran yang sama yang Ronu buat pakai untuk usaha murid-muridnya membuang air dari kapal. Usahanya sama persis. Nggak sanggup lagi akhirnya bangunin Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus yang dibangga. Ini karena kadang dalam kehidupan kita nggak tahu kita kapan kapan kenapa ini terjadi atas alasan apa gitu ya. Tapi percayalah saudara, iman itu ya benar kata yang tadi. Murid Yesus yang baik adalah yang memiliki iman. Gitu. Bahkan dalam usaha kita untuk menjalankan iman, itu pun atas bantuan Tuhan. Ya, itu pun atas bantuan Tuhan. Kita tidak sanggup untuk menjalankan iman itu sendiri. Gitu ya. Itu mungkin Mas Yansen dari saya ya. Ini bagus sekali kutipannya. Oke, terima kasih ya Bil ya. Yuk, Oke, kita lanjutkan ke pasal 6 Bil. pasal 6. Nah, di sini kita rangkum saja ya, kita singkat aja ya. Hmm, hmm, Kita mungkin nggak perlu baca ayatnya semuanya karena nanti terlalu panjang durasinya. Tapi hmm. saudara-saudara bisa baca sendiri di rumah ya. Iya, iya. Di Markus 6 ayat 1 sampai 6, Yesus ditolak di Nazaret. Nah, dari semua tempat sebenarnya Nazaret inilah yang paling mengenal Yesus. Dari Kapernaum, dari Yerusalem, apalagi di Kapolis gitu ya, Iya. tempat asing. Apalagi di Kapolis, bener. Iya, Nazaret ini yang paling mengenal Yesus. Dari kecil sampai remaja, sampai dia jadi pemuda, sampai dia dewasa, tumbuhnya itu di Nazaret. Ya, dan melihat Yesus ya, yang mereka kenal. Mungkin waktu kecil mereka main sama-sama, gitu kan? Mereka tahulah ini anaknya siapa, bapaknya kenal, si tukang kayu itu Yusuf kan. Iya, Saudara-saudaranya mereka kenal, saudara-saudara perempuannya mereka kenal juga. Tahu-tahu sekarang udah sukses dia, istilahnya gitu. iya, iya, Saya iya. parafrase dengan bahasa sekarang ya, gitu ya. Sekarang kok udah jadi rabi, mengajar di mana-mana, Nah, bermujizat di mana-mana. Ya, ini paling basicnya itu iri, paling dasarnya itu iri. Nggak bisa terima orangnya sendiri, yang mereka kenal sendiri, gitu ya. Kok bisa jadi besar gitu, pengkhotbah di mana-mana, bermujizat di mana-mana, ya. Misalkan saya hubungkan dengan keadaan kita sekarang ya, kita ketemu dengan orang tamu gitu ya, dan tamu ini adalah seorang yang sukses gitu, terus dia berbicara banyak hal gitu, itu kita pasti langsung apa ya, mendukung gitu, wah luar biasa gitu gitu, hebat, hebat gitu. hebat hebat. Tapi kalau seandainya ada orang kita sendiri ya, keluarga kita sendiri misalnya, jemaat sendiri, orang dari lingkungan kita sendiri, kemudian dia berhasil gitu, kemungkinan kita akan ada sedikit rasa percikan-percikan iri seperti itu. Alah, kamu ini sok gini, sok gitu. Aku tahu kamu itu yang ini kan, yang Ya dulu. gimana ya? Iya, aku tahu kamu waktu kecil tuh gini. Aku tahu kamu waktu remaja tuh gini, 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 gini.
gayamu sekarang sosokan begini, gitu ya. Ini ceritanya sederhana, Iya. sangat sederhana, gitu ya. Mungkin juga ada rasa kebencian. Kenapa? Karena Yesus mujizatnya sebagian besar di Kapernaum. Nah, Hmm. kenapa harus ke Kapernaum sih? Kenapa melayani mereka di sana sih? Kenapa nggak di sini sih? Iya, iya. Harusnya kamu kalau melayani di sini aja banyak-banyak, malah di Kapernaum sana deket Danau Galilea gitu. Itu ya. Dan memang kalau kita baca di pasal sebelumnya itu pasal 3, Yesus memang udah berselisih sama keluarganya kan? Hmm. Bahkan bukan hanya orang Nazaret secara umum, ini keluarga intinya, ibu dan saudara-saudaranya sendiri itu sempat menganggap Yesus gila dan mau mengambil Yesus. Mau dibawa pulang Yesus, gitu ya. Jadi penolakan Yesus di Nazaret ini lengkap. Di pasal 3 keluarga intinya, ibu dan saudara-saudara yang sudah istilahnya menolak dia dalam tanda kutip, sekarang seluruh kampungnya udah menolak dia. Kenal dekat semua ini sama dia. Iya, iya. Ya gitu ya. Ya. Dan bukan hanya kita yang heran ya. Yesus juga heran. Dia ini kan gak ada kesimpulannya nih. Iya, cuma cerita doang. Setelah cerita di ayat 6 langsung kesimpulannya adalah ia merasa heran atas tidak percaya. Akhirnya Yesus cuma bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa gitu ya? Ya kalau mau dihubungkan dengan aplikasi ya, mungkin sulit mengapresiasi orang dekat gitu ya, orang yang kita kenal sendiri dari kecil, dari mudanya, kita tahu sendiri bagaimana kekurangan dia selama ini, terus akhirnya dia berhasil mendapatkan sesuatu, mencapai sesuatu gitu dalam hidupnya karena berkat Tuhan. Iya, Ya, belajarlah untuk senang kalau orang lain senang. Jangan susah kalau orang lain senang. iya. Gitu ya, belajar untuk seperti itu. Itu aplikasinya kalau dari saya, Bil. Mana ada Iya, tanggapan dari Bil? Singkat aja ini. iya. Ini saya setuju, ini aplikasi yang paling lengkap lah. Belajar untuk senang kalau orang lain senang, siapapun orangnya. Iya. Oke, Oke, ini kita singkat aja. lanjut Ya, kita lanjutkan. cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini adalah lagi-lagi kisah selang-seling. Lagi-lagi sandwich story. Ya, eh ini sandwich story yang ketiga dari seluruh Injil Markus. Yang totalnya tadi ada 6 ya. Ada Ya, 6, ini yang ketiga. Nah, coba dibuka disertasinya Tom Shepherd, Bill. ya. Nah, untuk disertasinya, teman-teman bisa cek halaman 172 sampai 207 ya. Halaman 172 sampai 207 di situ dijelaskan lebih detail kisah selang-seling ini, gitu ya. Jadi strukturnya gimana? Struktur kisah selang-selingnya. Bagian luarnya adalah Yesus mengutus ke-12 rasul, itu ya. Bagian luarnya. Itu pasal 6 ayat 7 sampai 13. Pasal 6 ayat 7 sampai 13 ya. Yesus mengutus ke-12 rasul ya. Oke. Yesus mengutus kedua Ke-12. rasul. Oke. Kemudian cerita Yesus mengutus ke-12 rasul ini belum selesai, langsung diselingi dengan kematian Yohanes Pembaptis. Hmm. Nah, itu adalah eh, pasal 6 ayat 14 sampai 29. Hmm. Baptis. Oke. Setelah Yohanes Pembaptis mati, baru kisah Yesus mengutus ke-12 rasul dilanjutkan lagi, Hmm. ya, diselesaikan. Bahas ke bagian luar lagi Matius 6, sorry, bukan Matius, Markus 6 ayat 30 Iya. sampai 30. Itu ya. Nah, ini kita nggak perlu baca semua ayatnya sekarang ya, karena ini sangat panjang, nanti durasinya bisa jadi kepanjangan. Tapi teman-teman harus baca ini di rumah masing-masing ya. Ah, kisah selang-seling ini paralelnya apa? Paralelnya begini. Yohanes Pembaptis ini dibungkam dengan dibunuh. Pada saat yang sama, murid-murid bersuara. Hmm. Oke, saat Yohanes Pembaptis dibungkam, murid-murid bersuara. Suara dari murid-murid ini isinya apa? Isinya adalah panggilan pertobatan. Kita kembali ke pasal 1. Isi pesannya Yohanes Pembaptis apa? Panggilan pertobatan. Jadi saat Yohanes Pembaptis dibungkam dan tidak bisa menyampaikan lagi panggilan pertobatan, pesan Yohanes Pembaptis dilanjutkan oleh murid-murid Yesus. Hmm. Gitu ya. Makanya momennya bersamaan gitu loh. Murid-murid dipanggil untuk menyampaikan panggilan pertobatan, artinya tugasnya Yohanes sudah selesai. Udah ada yang Iya. melanjutkan. Gitu ya. Dan ini memberikan apa istilahnya bayang-bayang terhadap apa yang akan terjadi. Ya.
Sama seperti Yohanes Baptis yang menyampaikan berita pertobatan kemudian dia mati, dia menderita dan mati. Begitu juga Yesus dan murid-muridnya yang menyampaikan panggilan pertobatan. Nanti ujung-ujungnya mereka juga akan menderita dan mati. Sama seperti Iya, Yohanes Pembaptis. iya, Paralelismenya seperti itu ya. Makanya kisah ini di sandwich. Kita bisa melihat persamaannya dan tema yang mengalir di situ gitu ya. Nah, itu untuk kisah ini. Ya, silakan bila ada tanggapan. iya. Saya rasa untuk ini cukup cukup ya. Nanti sekali lagi saudara-saudara ya, karena kita menelusuri sebuah apa ya, sebuah pasal Injil tentu ada banyak sekali cerita dan Tom Shepherd juga saya lihat ya memang mungkin dia ya kan 13 saudara 13 pelajaran satu ini 16 pun mungkin ya dia udah coba ini ya oh ini strukturnya ini mungkin ini sahabat lanjutannya lagi gitu ya jadi kita nggak mungkin punya seluruh waktu kita punya waktu tapi nggak mungkin satu video gitu ya untuk ini semua apalagi satu impromptu ini dan memang bagus sekali tadi Mas Jansen bilang saudara baca sendiri ya kisah selang-seling ini kalau mau lebih detail itu baca itu bagus di bagian ini udah kisah selang-seling ketiga ya di Hmm. Markus di disertasinya si Tom Shepherd. Tapi ya tadi Rian bilang hal yang bagus ya sama seperti Yohanes Pembaptis yang mengatakan pesan pertobatan dan mati, begitu juga murid-murid Yesus. Ya, begitu juga murid-murid Yesus. Nah, dan seperti yang kita tahu pada akhirnya ya pesan pertobatan ini juga akan dibungkam di akhir zaman nanti. Hmm. Pesan Hmm. pertobatan ini juga akan dibungkam di akhir zaman nanti. Dan jangan kaget kalau kita mendapat bagian yang sama seperti yang didapat oleh Yohanes Pembaptis dan oleh murid-murid Yesus. Gitu ya. Karena kalau kita belajar Injil dan kita kemarin udah belajar konsep pertengahan besar, memang pesan pertobatan itu akan selalu ada sampai Yesus datang. Gitu ya. Ya, mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Mas Jensen, sebagai penutup ya. Ya, Kita oke. berarti ke pelajaran, sorry, ke hari Jumat. Belum, Bill. Masih ada satu kisah lagi, Bill. Oh iya, Yesus memberi makan 5.000 orang. aduh Iya, lupa. masih ada satu kisah lagi ya. Oke. Ini 30 berarti. Ya, dari 31 ya sampai 52 sampai Yesus berjalan di atas air itu. Hmm, hmm. Itu ditutup dengan itu dan ini kita rangkum cepat aja ya. Jadi Yesus memberi makan 5.000 orang dan di sini Yesus ini sebenarnya dengan murid-muridnya itu mau pergi ke pantai timurnya Danau Galilea, mau istirahat sebenarnya, cari tempat sepi gitu. Tapi orang-orang itu udah menebak Yesus dan murid-muridnya mau kemana. Kan kelihatan dari arah perahunya kan. Oh, mereka mau ke sana. Ditebak, terus mereka mendahului dari jalur darat. Diputerin gini. Diputerin danaunya. Mereka mendahului, lebih cepat nyampenya. Jadi begitu Yesus dan murid-muridnya sampai di pantai timur Danau Galilea, itu udah nungguin orang-orang di situ. Udah nungguin. Niatnya mau istirahat ke tempat sepi, begitu turun rame. Ini istirahatnya di mana nih kan gitu. Rame. Tapi Yesus tergerak dengan belas kasihan. Mereka ini kayak domba tanpa apa katanya, tanpa gembala kata Yesus. Yesus segera dengan belas kasihan, akhirnya ya nggak jadi istirahat nggak apa-apa, diajar seharian, gitu ya. Diajar seharian, setelah diajar seharian, tentu butuh makan gitu ya, lapar kan. Iya, Murid-murid berpikirnya gimana? Ini udah petang, mending kalian pulang, cari makan sendiri-sendiri. Tapi Yesus menegur murid-muridnya. Kata Yesus, jangan gitu, kalian yang harus ngasih mereka makan, kata Yesus gitu. iya, Kalian sebagai murid-murid kalian yang harus apa istilahnya bertanggung jawab atas makanannya orang-orang yang datang ini. Lalu murid-murid coba cari solusi itu ya. Eh, ayat 35 sampai 38 itu dan solusi mereka itu cara berpikir mereka itu eh, cara berpikir yang istilahnya apa ya? Cara berpikir manusia gitu. Bukan cara berpikir Yesus. hmm, Nah, cara berpikir Yesus ajaib. Cara berpikir Yesus adalah hanya dengan 5 roti dan 2 ikan cukup gitu ya. Dan Yesus bermujizat ya. 5 roti dan 2 ikan ini cukup untuk makan semua orang sisa 12 bakul. Nah, itu singkatnya gitu doang kisahnya. Ya kan? Nah, menariknya adalah penggambaran banyak orang di padang gurun ini ya. Ini nuansanya sebenarnya bisa membawa nuansa militer dan pemberontakan. Ini kalau salah-salah ya, ada provokator gitu misalnya,
Ada sekumpulan buzzer. orang banyak ya, 5.000 orang laki-laki gitu ya. 5.000 orang laki-laki atau 5.000 orang total? Coba kita buka lagi ayatnya. 5.000 orang laki-laki. Nah, 5.000 orang laki-laki berarti totalnya lebih banyak lagi nih, Iya, gitu iya. kan? Orang sebanyak itu sekali ada provokator terus dipancing untuk menyerang Roma, jadi itu, Iya. gitu Ngapain ya. kumpul-kumpul 5.000 orang lagi? Iya, dan Yesus bukan Mesias yang seperti itu kan. Yesus bukan Mesias politik, bukan Mesias militer yang tujuannya mau mengkudeta Roma. Iya. Jadi setelah mujizat 5 roti dan 2 ikan ini, Yesus suruh mereka pulang. Yesus suruh mereka pulang. Tepatnya gini, Yesus suruh murid-muridnya untuk menyuruh mereka pulang. Lebih tepatnya gitu. Oke? Yesusnya kemana? Gantinya Yesus menyuruh mereka untuk menyerang Roma dan bikin pasukan atau apa, Yesus malah pergi menyendiri berdoa. Gitu ya. Jadi tidak terjadi itu konsep kesalahpahaman tentang Mesias, Mesias politik, Mesias militer memukudita Roma, meskipun kesempatannya ada. Iya, iya. Kesempatannya ada, itu bisa banget itu. Tapi nggak terjadi. Gitu Iya. ya. Itu nggak terjadi. Lalu Yesus mendiri berdoa, murid-muridnya melakukan perjalanan di danau. Ada badai lagi. Ada badai lagi. Ya kita lihat ya, kisahnya dimulai dengan badai di Danau Galilea, ditutupnya dengan badai di Danau Galilea lagi ya. Ada badai lagi. Nah, Yesus kira-kira itu jam 3 pagi itu kira-kira ya. Hmm. Jam 3 subuh gitu. Istilahnya sih jam 3 malam, tapi kita nyebutnya jam 3 subuh kalau orang Indonesia ya. Iya. Itu Yesus lihat itu. Mereka ini kok kayak kesusahan banget gitu ya. Ini Yesus lagi berdoa kan, Yesus lagi menjadi berdoa, tapi kelihatannya kesusahan banget mereka ini. Yesus jalan. Yesus jalan aja ke sana. Tapi ini kan danau, teman-teman ya. Ini kan danau, ini bukan darat ya. Jadi mereka orang kesusahan, tolongin jalan di danau, didatangin gitu ya. Dan ditenangkan lagi. Seperti di kisah awal tadi, ditenangkan lagi. Ya, makin kuat apa pernyataan bahwa Yesuslah Tuhan sendiri yang berkuasa atas laut, berkuasa atas chaotic force, atas kekuatan kekacauan. Kalau di bagian pertama tadi Yesus bermujizat dengan menghardik, dengan berteriak gitu ya. Diam dan tenanglah, maka tenang. Sekarang bukan hanya itu, Yesus bahkan jalan di atasnya, Iya, iya. gitu ya, jalan di atasnya. Artinya, Yesus mau menekankan ke mereka gini, aku ini memang Mesiasnya, aku ini memang Tuhannya. Lihat, alam pun tunduk sama aku. Tapi jangan salah paham, aku bukan Mesias militer seperti yang dipikir orang-orang, gitu ya. Tujuan Yesus itu bukan untuk mengkomandokan orang supaya menyerang Roma, mengkudeta Roma. Kita lihatlah Yesus yang mampu mendiamkan angin ribut hanya dengan suara. Sebenarnya kalau dia mau kudeta Roma, dia nggak berpasukan loh. Iya, dia suruh aja nih semua nyerang tuh. Dia Air itu bilang aja, keluar. Roma, takluklah, takluk Roma. Atau gempa bumi apa gitu kan. Iya, jadi mereka harus sadar, Yesus tidak mau mengkudeta Roma bukan karena dia tidak mampu mengkudeta Roma, gitu ya. Mungkin ada sebagian yang berpikir gitu, udah ada 5.000 orang di sini, tunggu apa lagi? Sekarang waktunya kerajaan Allah dinyatakan gitu mungkin kan. Udah ada 5.000 orang, kenapa Yesus malah pergi menjadi berdoa? Kalau Yesus mau 5.000 orang ini nggak ada pun Yesus akan bisa lakukan, gitu loh. Ingat dia ini yang menguasai lautan loh, gitu ya. Tapi memang bukan itu tujuannya, gitu ya. Nah, dan itulah kesimpulannya ya. Jadi kita Iya. mengawali kisahnya dengan mujizat menenangkan Danau Galilea, ditutup dengan mujizat menenangkan Danau Galilea lagi. Dan mujizat-mujizat yang terjadi di darat itu terjadi di antaranya kita udah bahas semua tadi. Itu Bill. Oke, oke, oke. Silakan. Kalau ada tanggapan. Aku pas. Ini udah pas. Oke. Oke. Berarti sudah bisa kita masuk Bisa? Oke. ke pertanyaan hari Jumat. Ada 4, sebentar. Pertanyaan hari Jumat. Oke. Yang pertama. Jika ada seseorang bertanya kepada Anda, dari apakah Yesus telah memerdekakan Anda? Apakah yang akan Anda jawab? Wah, ini sangat personal. Mm-mm. Pertanyaannya sangat personal. Ya, kita kita jawab cepat aja. Kalau saya sederhana sih dari dosa. Iya. Sama Bill. Ya, dari dosa-dosa ini mungkin agak abstrak, tapi ya maksudnya dosa itu apa? Ya, hidup yang berdosa gitu maksudnya Mm-mm. ya. Betul. Memilih yang salah dan ada kesempatan hidup yang kekal. Itu maksudnya dari dosa itu ya. Iya. Jadi kalau dari saya, Mas Yansen sama ya? Sama. Sama ya? Iya. Sama.
Tapi kalau detailnya, itu nanti saudara bisa kesaksian sendiri. Iya. Oke, lanjut nomor 2. Diskusikan mengapa Allah terkadang mengizinkan orang baik seperti Yohanes Pembaptis ditempatkan dalam penjara dan dieksekusi. Penghiburan atau pengharapan apakah yang dapat kita temukan? Kendati pun dengan kesulitan-kesulitan ini. Wah, wah, Iya. ini pertanyaannya seru ini. Mas Yansen mau jawab dulu? Iya. Iya. Mungkin ini nggak menjawab ya, tapi ini hanya refleksi aja gini. Iya, iya. Kita tahu Yesus itu habis membangkitkan orang sebelum ini. Anak perempuannya Yairus itu baru dia bangkitkan sesaat sebelumnya. Iya, Jadi, mampukah Yesus mencegah Yohanes, melindungi Yohanes dari kematian? sangat mampu. Mampu, gitu ya. Ya, untungnya ini saya nggak tahu ya apakah kata untungnya di kata yang benar ya. Untungnya yang melihat Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus itu hanya 3 orang murid. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kan ayatnya bilang gitu ya. Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, bukan 12 murid diajak, gitu ya. Tapi kalau seandainya semakin banyak orang yang tahu bahwa Yesus membangkitkan anak perempuannya Yairus, ya, mungkin makin susah bagi orang-orang lain untuk memahami kenapa Yesus biarkan sepupunya sendiri mati, Iya. gitu ya. Tapi mengingat kutipan Bill yang tadi ya, Yesus tahu yang paling tepat gitu ya. Yesus tahu yang paling tepat ya. eh yang paling tepat bagi anak perempuannya Yairus adalah bangkit. Karena Yesus pasti punya tujuan di balik itu. Yang paling tepat bagi Yohanes Pembaptis adalah dia diizinkan untuk mati. Ya, kebangkitannya anak perempuan Yairus itu adalah kesaksian. Tapi kematiannya Yohanes Pembaptis itu adalah kesaksian. Dan Iya. dua-duanya kesaksian yang dibutuhkan. Kita butuh kesaksian bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang. Jadi apapun masalahnya, Yesus sanggup selesaikan. Tapi kita juga butuh kesaksian dari orang-orang yang mau bertahan sampai mati. Meskipun apapun yang terjadi. Mana kesaksian lebih bagus? Kita nggak perlu pilih salah satu dong. Iya. Makanya kalau kita dengar kesaksian orang, ada orang yang kesaksian, pergumulanku begini, tapi secara ajaib Tuhan bisa selesaikan pergumulanku itu. Itu kesaksian yang bagus. Tapi ada juga orang kesaksiannya gini, pergumulanku begini, tapi meskipun akhirnya semuanya hancur, aku tetap bertahan. Itu kesaksian yang bagus juga. Oke? Hmm. Jadi Tuhan izinkan semuanya terjadi itu sebenarnya supaya nama Tuhan dimuliakan. Baik saat suka, baik saat duka, nama Tuhan dimuliakan. Hmm. Silakan Bill. Iya. Bagus banget ya tadi Mas Jansen udah buat disclaimer di awal. Disclaimernya maksudnya seperti ini bahwa mampu ya mampu itu maksudnya. Mampu ya Iya, mampu. Nah, tapi memang ada banyak hal ya yang kita tidak mengerti itu elemen yang perlu dengan rendah hati kita akui gitu ya. Tapi both ways apapun yang terjadi nama Tuhan dimuliakan itu benar. Itu benar. Dan dan Injil secara konsisten berkata seperti itu. Walaupun kita pikirin endingnya, wah, saudara belum baca endingnya nanti di Wahyu, gitu kan? Selalu ada ending iya, yang lebih baik gitu. Selalu ada ending yang lebih baik gitu. Oke, cerita ini oke terlihat gagal, tapi oh, saudara tidak tahu gitu kan? Dan kita tidak tahu juga apa dampaknya, ripple efeknya, domino efeknya dari kematian Yohanes Pembaptis ini kan? iya, Sangat iya, besar sekali dampaknya. Kalau kita baca banyak analisis ya tentang kematian Yohanes Pembaptis ini, terutama kepada murid-murid Yohanes Pembaptis itu sendiri. Begitu ya. iya, Nah, itu bagus banget ya. Tapi kita nggak ada waktu itu. Tapi benar, Mas Yansen bilang itu benar. Tuhan mengizinkan semuanya terjadi supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Pada akhirnya nama Tuhan lah yang akan dimuliakan. Walaupun iya, setan coba ya karena usaha. Ya karena kita harus akui ya bahwa kematian Yohanes Pembaptis itu adalah bagian dari setan. Itu sudah iya, jelas. Itu iya, udah pasti jelas. Itu udah pasti hmm, jelas. Nggak Tuhan tuh nggak kayak gini. Apa gua bunuh ya Yohanes Pembaptis supaya nama gua dimuliakan gak kayak gitu. Nggak iya, kayak gitu. Tapi itu adalah interupsi setan terhadap rencana Tuhan gitu ya. Tapi tetap hmm, aja Tuhan bisa menghasilkan sesuatu yang baik dari interupsi itu sendiri, begitu kan? Itu iya. mungkin Mas Jansen ya dari Dan saya. Tuhan punya berkat yang luar biasa bagi Yohanes Pembaptis meskipun dia mati ya. Nanti Iya. beberapa pasal selanjutnya Yesus bilang begini, dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Hmm. Ya, bukan karena dia lebih nggak sayang sama Yohanes Pembaptis, makanya diizinkan Yohanes Pembaptis mati ya. Iya, Yesus sendiri nanti akan bilang, nggak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Gitu ya. Ya, itu Will. iya, iya, iya. Nah, itu bagus banget. Nanti kita akan temui itu ya. Ya, Ya, tapi mungkin itu untuk menjawab nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3.
pelajaran apakah yang ada dalam pemberian makan 5.000 orang bagi sebuah gereja dengan sumber daya yang minim? Wah, ini udah jelas banget ya. Menurutku, dari aku dulu ya, nanti mungkin Mas Hmm. Yansen boleh tambahkan. Menurutku dari ini adalah, ini yang paling ditegur menurut saya. Jangan pernah kita berpikir dengan metode atau cara manusia dalam melakukan penginjilan. Jadi, oke, mungkin saudara bekerja boleh berpikir dengan metode saudara, gitu ya, tambah-tambah kurang-kurang. Tapi dalam penginjilan nggak ada itu ya. Orang tambah-tambah nggak, 5 tambah 2 7 saudara. Ini 5 tambah 2 jadi pangkat berapa ini? Kasih makan Hmm. 5.000 orang gitu ya. Nah, jadi itu jangan pernah kita berpikir dengan metode atau cara manusia dalam melakukan penginjilan. Itu menurutku. Artinya apa? Sumber daya yang minim ya dengan metode manusia hitung-hitungannya nggak masuk, gitu kan. Tapi kalau Tuhan mau berbuat sesuatu, asalkan kita mau dan percaya, ya apa yang nggak bisa Tuhan buat emang, gitu kan. Iya. Mungkin itu kalau aku, Mas Hensa. Iya, memang benar yang dibilang Bill ya. Di ayat 35 sampai 38 ini kan Hmm. mereka benar-benar pakai metode hitung-hitungan tadi tuh, Bill. Misalkan Ya. ayat 37 itu ya. Hmm. Tetapi dijawabnya kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk Udah memberi mulai mereka tuh makan. Ya kan? budgeting. Jadi itu sebenarnya murid-murid itu kayak mau nyindir Yesus. Ini 5.000 orang. Untuk makan sebanyak ini butuh 200 dinar. Gitu. Dan kalau kita mau kalkulasikan 200 dinar itu kira-kira upah setahun bagi orang bekerja. Gitu. Gitu ya. Jadi mereka mempertanyakan keputusan Yesus. Mending suruh pulang. Kalau mau kasih makan tuh 200 dinar ini upah setahun. Gaji setahun untuk kasih mereka Iya, makan. kita kita kongsi-kongsi pun belum belum tentu cukup sampai 200. Iya, tapi bagi Yesus 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Nah, mereka kan sudah melihat Yesus ini adalah orang yang bisa mendiamkan laut kan. Artinya apa sih yang dia nggak bisa buat? Ya kan, mendiamkan laut aja bisa. Pasti ngasih makan bisa. Tapi mereka masih bisa berpikir seperti itu. Kalau 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 orang-orang ini ya, murid-murid Yesus ini sudah melihat Yesus yang mampu mendiamkan laut, harusnya apapun yang terjadi, ah udah aman itu. Ya, laut itu kan alam kan, alam yang Iya, Tuhan kan nggak bisa abstrak gitu, nggak bisa iya. dikendalikan. Laut, ombak, angin itu didiamkan. Masalah makan gini pasti jadi gitu kan. Iya, iya. Tapi mereka masih hitung-hitungan. Ini kan kalau segini yang kira-kira 200 dinar nih, ini pas tahun baru cukup untuk ngasih makan mereka. Nah, Hmm. ya, bukan berarti perencanaan dan budgeting salah ya. Tentu gereja gereja itu harus jadi gereja yang terstruktur juga ya. Iya, iya. Iya. Tapi jangan kita mau mengkotakkan kekuasaan Tuhan di balik budgeting kita. Iya. Seakan budgeting kita itu udah bisa mengontrol Tuhan. Jago kali. Itu nggak tahu diri namanya ya. Iya. Budgeting kita itu nggak bisa mengontrol Tuhan. Kalaupun bagi saudara-saudara yang dalam jemaat masing-masing ada pergumulan, dan setelah dihitung-hitung budgetingnya memang nggak cukup, ya percayalah pasti Tuhan akan kasih jalannya. Mungkin bukan dengan cara yang kita pikir gitu ya, Iya. tapi dia pasti kasih yang terbaik. Itu Iya. Bill. Iya, itu quote bagus banget ya. Jangan perencanaan kita itu seolah-olah membatasi, menghalangi kemampuan Tuhan, mengkotakkan kemampuan Tuhan. Ya udah, Tuhan kalau Hmm. mau bekerja di koridor ini aja ya Tuhan. Sesuai dengan anggaranku ini ya, Sesuai dengan anggaranku ini. Nah, 200 dinar gitu kan. nanti Tuhan kasih 5.000 dinar, kaget lu. Nah, iya, iya. Gitu ya. Tuhan tuh mampu melakukan segala sesuatu. Ya, itu harus benar kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Iya, iya. Bagus, bagus, bagus. Oke, oke. Kita next ke pertanyaan terakhir ya. Bandingan pandangan populer tentang Yesus saat ini dengan gambaran tentang dia dalam Markus 5 dan 6. Yaitu bagaimanakah dengan mereka yang memperalat Yesus untuk mencari kekuasaan politik dan mendominasi orang lain. Nah, ini Mas Jansen boleh jawab ini. Bagian ini ya. Silakan Mas. Iya, ya memang teks kita nggak menyatakan bahwa ada murid-muridnya yang mau memperalat Yesus ya. Jadi muridnya Iya. mau memperalat Yesus supaya Yesus mengerahkan 5.000 orang tadi Nah, supaya 5.000 orang ini mengkudeta Roma. Nggak ada. Tapi zaman sekarang ada yang mirip-mirip kayak gitu. Gitu hmm. ya. Kita menjadikan Yesus sebagai alat untuk bisnis, alat untuk mencari kekuasaan. Ya. Kalau seandainya waktu itu ada orang dari murid-muridnya contoh yang bilang, ayo Yesus kita kerahkan saja 5.000 orang untuk mengkudeta Roma. Oh itu pasti udah dihardik sama Yesus itu. Iya. Di band mungkin. Pasti udah dihardik itu sama Yesus itu ya. Sekarang ya kita bisa berpikir untuk menggunakan massa gereja untuk kepentingan politik.
ini mungkin agak sensitif, tapi kita harus tahu bahwa gereja itu netral loh dari Iya, afiliasi politik politik tertentu. iya. Oke, jangan kita pikir bahwa umat Tuhan itu harus memilih paslon yang ini, paslon yang itu, paslon yang satunya lagi. Kalau kita punya pengaruh di negeri di gereja dan kita bisa menggunakan jemaat ini untuk kepentingan kita dalam berpolitik, sebaiknya jangan lakukan itu. Hmm. Yesus bisa saja melakukan itu. Ingat ya, 5.000 orang itu. Bisa saja Yesus melakukan itu, tapi Yesus nggak lakukan. Iya, Nah, iya, mungkin iya. kita, oh jemaat ini sekian ratus orang, jemaat ini sekian ratus orang, bisa lah nanti khotbah di sini, terus selipan sedikit kampanye ini, habis itu bisa depannya khotbah di sini, selipan sedikit kampanye ini, total sekian orang, nanti tidak dapat suara segini lah. Hati-hati Hmm. itu. Yesus nggak lakukan itu, padahal dia punya kesempatannya. Sebaiknya kita juga jangan, kita ikuti. Yesus bukan alat untuk mencari kekuasaan politik dan mendominasi orang lain. Iya. Ya, mungkin ini belum terlalu kerasa karena Advent itu minoritas, tapi bayangin Advent itu mayoritas. Uh, Waduh. saya nggak sebayangin apa yang terjadi. Pasti ada aja nanti orang yang berusaha untuk memperalat itu. Karena Iya. suaranya udah besar nanti, ya. Tapi jangan lakukan itu. Ini sensitif tapi ya memang Nah, pertanyaannya begitu kan? kalau Pertanyaannya begitu. pertanyaannya digiring ke sana, gimana nggak kita jawab? Iya, jadi ya itu jawabannya. Iya. Tanggapan Bil, silahkan. Bentar, aku cerita dulu. Sama seperti pada zaman Yesus, dia tidak menggunakan 5.000 orang itu ya. Iya, Orang itu untuk mengkudeta Roma. Padahal bisa, tanpa 5.000 itu pun bisa. Oke, tapi ya itu benar ya. Dan dan mungkin ya ini mungkin juga akan sedikit sensitif, tapi tadi Rian udah bilang, saya nggak bisa bayangkan kalau mayoritas. Ya jangan tunggu sampai kita mayoritas baru baru kita ini kan. Itu satu. Terus yang ada di daerah-daerah tertentu Advent itu mayoritas, paling tidak di kampung hmm, tersebut. hmm, Nah, paling tidak di kota tersebut ya, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di timur, gitu kan, iya, itu mayoritas Indonesia sekali. Timur, iya, Nah, nah, itu mungkin di kampung tertentu, di desa tertentu itu mayoritas. Nah, jadi bukan masalah ada kesempatan atau tidak ada kesempatan, saudara. Tapi tidak boleh seperti itu. Maksudnya gini loh. Oke, 5.000 orang. Ya, tapi logikanya gini. Kalau 100 orang pun, Yesus bisa nggak pakai 100 orang itu kudeta? Bisa. iya, iya, 50 orang bisa. Nggak ada orang pun bisa. Tapi dia nggak lakukan itu. Nah, iya, gitu. Jadi jangan kita tunggu sampai ada kesempatannya baru ini menjadi sesuatu yang concern bagi kita. Memang harusnya kita nggak melakukan ini. Kita harus iya, melakukan ini. Gitu. hmm, At the first place ini udah salah. Gitu ya. Nah, makanya itu sangat anti kan terhadap terhadap apa namanya? eh, kelompok atau orang yang menafsirkan atau mengapresiasi Mesias sebagai Mesias politik. Apakah itu hmm, cuma pandangan individu atau pandangan kelompok sekalipun, gitu kan? Karena kadang-kadang muridnya juga berpikir seperti itu, secara iya, individu, gitu kan? Nah, Yesus pun akan menegur mereka kan, itu. Jadi, ya itu, jangan sampai Tuhan tegur kita kan, oh, kamu saya suruh untuk menginjil, meneruskan tongkat estafet Yohanes Pembaptis yang mati, malah kamu bikin bikin ini, iya, ngapain, gitu kan? iya, Nah, itu iya, itu teguran yang keras sih. Tapi ya memang kita harus jawab pertanyaan ini, saudara, karena pertanyaannya tampaknya digiring sana, gitu ya. iya, iya, Tampaknya digiring sana oleh Tom Shepard. Itu dari aku, Mas Hansen. iya, oke, setuju Bil. Oke, oke. Kita masuk ke bagian terakhir ya, saran poin diskusi bagi guru SS. Oke, silakan Mas Hansen. eh ya, poin ini ya, Yesus meredakan Ah, itu bagus, Mas. angin dan ombak ya dihubungkan dengan konsep perjanjian lama bahwa Tuhanlah yang menguasai laut. Nah, itu harus dijelaskan Oke, ya. Kemudian lanjutkan ke Yesus menyembuhkan orang kerasukan di Dekapolis ya. Eh utamakan ini, lihat alasannya kenapa di situ tidak terjadi motif rahasia mesianik. ya. Mungkin kan kisahnya panjang dan kita nggak bisa cover semua detail kan. Nah, tapi alasannya kenapa di situ malah Yesus suruh orang cerita di tempat ini, suruh orang jangan cerita, suruh orang diam. Nah, itu kenapa? Tadi udah jelaskan ya. Itu harus dijelaskan. Habis itu kisah selang-seling eh, anak perempuan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Oke, dijelaskan paralelismenya apa dan pelajarannya apa. Pelajaran aplikasinya apa. Ya. Itu ya. Pada akhirnya kalau waktunya kurang memang nggak semua detail ya. Makanya ini saya udah tekankan detail mana yang harus di highlight gitu ya. Habis itu
Ya, Yesus ditolak di Nazaret itu singkat ya. Yesus ditolak. Yesus ditolak di Nazaret itu sangat singkat itu. Ya ini singkat aja sih. Langsung bilang Singkat. kemungkinan alasan dia ditolak itu cepet sih. Iya, ditolak Nazaret itu singkat. Habis itu ya untuk kisah selang-seling ini Yesus mengutus ke-12 murid dan Yohanes Baptis dibunuh ya. 12 murid dan Yohanes Baptis dibunuh itu langsung tekankan paralelismenya Hmm. ya. Apa paralelisme dari kedua cerita tersebut sampai dia harus selang-seling dan hubungkan dengan pertanyaan hari Jumat nomor 2 Iya, langsung. Biasanya kan pertanyaan hari Jumat terakhir kan langsung aja iya. Boleh, boleh. nomor 2. Habis itu Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air, langsung hubungkan dengan pertanyaan nomor 4. Iya. Bahkan nomor 3 juga bisa tuh. Nomor 3 ya. Ah, pilih salah satu antara 3 atau 4 karena waktunya Iya, pasti nggak cukup. Mana yang lebih relate bagi jemaat saudara? Siapa tahu di jemaat saudara ada kampanye, itu nomor 4. Tapi kalau jemaat saudara lagi bergumul tentang program pelayanan yang butuh budget, itu nomor 3. iya. Karena atas dasar cerita yang sama itu. Iya, Mhm. Boleh, boleh, boleh. Nah, iya. udah Udah, mantap ini. itu aja. Oke, saudara ya. Bisa saudara lihat ya, semakin lama semakin seru. Iya, Semakin lama semakin seru. Markus ini memang mantap banget ini Tom Shepard. Memang beda ya. Beda. Scholar-scholarnya ini makanannya dimakan bulat-bulat sama dia. iya, Bener-bener dia habis dikulitin ini Markusnya. iya. Mantap banget. Jadi kita cerna itu sampai unsur-unsurnya itu kita cerna gitu. Iya, dan ya puji Tuhan lah atas scholar-scholar kita ini hasil studi yang panjang sekali untuk bisa dapat ini semua ya. Dan dia bisa tuangkan dalam satu satu halaman gitu loh. Ya tapi itu tidak membatasi kita untuk belajar ya makanya Hmm. tidak boleh membatasi kita untuk belajar ya. Puji Tuhan atas resource yang ada lah. Tuhan di zaman sekarang ini kita bisa banyak yang bisa kita pelajari. Oke Mas Hmm. Yansen, kita tutup pelajaran Oke, kita. oke. Mari kita tutup. Iya, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Ada banyak hal yang bagus ya, pengalaman, ada banyak aplikasi, dan ada banyak pertanyaan yang perlu kita jawab, apakah secara pribadi ataupun secara komunal, secara gereja, gitu ya. Biarlah pelajaran ini bisa membantu kita semua. Dan seperti biasa, kita akan tutup di dalam doa. Saya akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah selesai belajar. Biarlah Tuhan dalam segala keterbatasan kami, apa yang sudah kami pelajari dari firman-Mu ini Tuhan, boleh Engkau tanamkan dalam hati kami masing-masing, supaya kami boleh berubah menjadi orang yang lebih baik, baik secara individu maupun sebagai jemaat. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Dan terus kuatkan iman kami Tuhan, terutama semangat kami dalam penginjilan. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam saudara-saudara semua. Terima kasih. Ya, shalom semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe.